Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang putusan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam amar putusannya, Hakim MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Menariknya, sidang putusan diwarnai aksi walkout tim kuasa hukum dari Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia. Kuasa hukum proklamasi Anang Suindro mengatakan pihaknya sempat meminta izin interupsi dengan harapan setidaknya akan berpengaruh pada putusan. Namun hakim menyuruh tim tersebut memilih untuk mengikuti sidang pembacaan putusan atau keluar. Merasa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat yang sangat substantif, maka tim memilih keluar meninggalkan ruangan persidangan. Anang menambahkan sebenarnya keinginan pemohon sangat sederhana, yaitu pemohon meminta penambahan tugas KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan rekam jejak Capres-Cawapres, baik dari sisi kesehatan, tindak pidana korupsi maupun karir dan prestasi. Terkait dengan perkara nomor 134 garing PUU strip Romawi 21 garing 2023, tadi sempat terjadi sedikit insiden, dalam artian sebelum dibacakan putusan yang kami ajukan, kami sebetulnya tadi mengajukan instruksi untuk izin kami untuk menyampaikan sesuatu, karena ini berkaitan dengan hasil persidangan maupun pengambilan keputusan. Ini penting tadi kami sampaikan, penting kami sampaikan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, karena apa yang kami sampaikan ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap putusan yang kami ajukan, sehingga tadi saya sempat memaksa untuk kami bisa menyampaikan, tapi sayangnya tadi tidak diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, oleh Ketua. Nah, akhirnya tadi kami disuruh milih apakah masih tetap berada dalam ruangan untuk mendengarkan persidangan atau pembacaan putusan atau keluar. Nah, karena kami menganggap bahwa kami tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat yang itu sangat substansi, maka kami memilih untuk meninggalkan ruangan. Bukan dalam rangka kita tidak hormat terhadap Mahkamah Konstitusi, tidak. Tapi dalam rangka bahwa kami menganggap bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi sudah tidak dapat melindungi hak kami sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan di dalam ruang Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Sebetulnya yang ingin kami sampaikan tadi adalah sangat sederhana, yaitu bahwa kami mengajukan kami mengajukan permohonan dalam perkara 134 ini berkaitan dengan penambahan syarat tugas daripada KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian terkait dengan rekam jejak Capres dan Cawapres, baik itu dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi tindak pidana korupsi, pencucian uang, maupun dari sisi rekam jejak karir dan prestasi. Nah, kami ingin itu kemudian disidangkan dan nanti bisa mendapatkan hasil putusan yang objektif tentunya. Nah, kami tadi ingin menyampaikan bahwa kami keberatan apabila Bapak Profesor Dr. Anwar Usman itu terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam proses persidangan dalam perkara yang kami ajukan. Kenapa? Karena kami tetap masih merasa bahwa Bapak Profesor Dr. Anwar Usman itu sedikit banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu berpotensi memiliki konflik kepentingan, karena kita ketahui bersama bahwa keponakan beliau maju sebagai salah satu calon wakil presiden. Nah, karena kaitan permohonan yang kami ajukan ini terkait dengan penelitian rekam jejak Capres dan Cawapres, maka kami menganggap ini ada potensi baik secara langsung maupun tidak langsung adanya benturan kepentingan antara Profesor Dr. Anwar Usman dengan perkara yang kami ajukan. Maka kami tadi sebetulnya menginginkan beliau tidak terlibat dalam proses persidangan maupun pengambilan keputusan ini. Tapi karena tadi tidak diizinkan, ya sudahlah. Kami menganggap ya artinya kami tidak dapat berharap hari ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum kepada kami.
Sementara tim kuasa hukum lainnya, Erisman Ardeti Siregar, menilai bahwa aksi walkout yang dilakukan merupakan bentuk edukasi dan penegasan untuk tetap tegak lurus dengan aturan. Walkoutnya tadi, Mas Anang, membuktikan bahwa kami adalah tetap tegak lurus dengan norma hukum yang ada. Selagi Mahkamah Konstitusi tidak mematuhi aturannya sendiri, maka kami memilih untuk tidak mendengarkan. Saya berharap bahwa walkout yang kami bukan hanya sebagai bentuk kami keluar dari ruangan, tapi kami memberikan edukasi bahwa kami hanya tegak lurus dengan aturan baik itu yang ada di Mahkamah Konstitusi ataupun yang berlaku di Indonesia, tidak dengan kekuasaan.